Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat lensa, selamat datang di podcast Lensa Sambas. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ambar dan juga di samping saya, silakan dikenalkan. Ya, saya Sedip. Pada kali itu kita Ada kedatangan tamu yang spesial. sangat spesial dan sangat menginspirasi, khususnya bagi kaum muda di Kabupaten Sambas. Nah, jadi tema kita pada hari itu adalah tentang dunia perfilman di Kabupaten Sambas. Iya. Dunia perfilman. Nah, jadi di samping saya sudah ada Bapak Hibza. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Ya. baik. Bagaimana kesibukannya, Pak? Ya, sebagai biasa, saya dosen, masih banyak aktivitas, tapi juga intinya sibuk lah. Sibuk lumayan. Agak padat lah Pak ini. Padat. Nah, Pak, itu kan mungkin banyak daripada sahabat Lensa Sambas yang mungkin belum terlalu mengenal Bapak lah. Mungkin bisa diceritakan kembali mengenai latar belakang pendidikan Bapak lah. Oh iya. SD sampai ke jenjang perkuliahan sampai ke menjadi dosen. Oh iya. Anaknya itu profil pendidikan lah. Iya, profil pendidikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya terima kasih udah diundang di situ dan luar biasanya menurut saya adanya kegiatan seperti itu dan mudah-mudahan tetap konsisten untuk bisa dikembangkan nanti ke depan. Iya, Pak. Baik, untuk profil pendidikan saya SD-nya, SMP-nya, SMA-nya di Tabas semuanya. Memang betul-betul tumbuh dan besar di Tebas ya. Di Tebas. Tebas. Kuliah S1 di STAIN Pontianak, dulu namanya STAIN Pontianak, sekarang IAIN Pontianak. Tahun 99 masuknya. Oh, 9. Lumayan tua sih saya. Senior di umur ya. Terus S2-nya di UIN Suka, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sunan Kalijaga. Tahun 2008-2010. Tua juga, ya kan. Selang 1 tahun saya balik jadi kajur waktu itu, tarbiyah. Lalu diminta kuliah lagi S3 di tahun 2011 di UIN Malang. Oh, UIN Malang. UIN Malang, alhamdulillah selesai. Baru memang betul-betul standby di Sambas tahun 2017. Oh, 2017. Jadi secara pendidikan saya lebih banyak memang di bidang pendidikan. Jalur pendidikan. Ya. Yalah deh. Lanjut Pak, kan Bapak tuh kan memang nampaknya kan udah menggeluti dunia perfilman lah. Mungkin Pak bisa diceritakan juga Pak, ngapain sampai pada akhirnya Bapak tuh mau menggeluti dunia perfilman? Apakah hanya sekedar hobi, ataupun mencoba peruntungan di dunia perfilman tuh? Iya. Baik, saya sampaikan tentang ini dulu ya. Mengapa saya sampai terlibat di dunia film ya. Jadi sedikit flashback ke belakang pada saat saya S1, masa-masa akhir ya. Saya pernah membuat grup teater seni peran. Dan dia pun tidak sengaja sebenarnya. Tidak sengaja karena remaja masjid waktu itu kegiatannya kan menonton. Sehingga coba kita ubah bagaimana cara kita menyampaikan pesan dakwah melalui teater pementasan. Sempat kita lakukan pementasan di 1 Muharram waktu itu. Alhamdulillah masyarakat yang suka. Judul anaknya waktu Hikayat Kerajaan Semangkuk. Udah habis setelah kami sering diundang di 17 Agustus, pementasan, bahkan di acara ulang tahun Pemda. Dan juga pernah waktu itu tampil di rumah dinas Bupati zaman Pak Burhanuddin waktu itu untuk tampil. Intinya saya lah pribadi itu berawal dari seni peran teater. Jadi pas di masa 2000 berapa ya, muncul film Kembang Pelaria kan? Kembang Pelaria ya. 2011 kalau tidak salah. Dan booming sekali. Masyarakat Sambas sangat suka nonton film yang dibuat orang Sambas, pemainnya orang Sambas.
orang Selako yang membuatnya waktu ya. Dan yang buatnya pun dah jadi teman produksi dua sempat. Intinya setelah ya animo masyarakat, bahkan banyak juga yang membuat film juga. Di kawan-kawan di Pemangkat, di Sejangkung, di Sambas, di Tebas. Tebas waktu itu belum ada sama sekali karena saya kan orang Tebas. Di tengah saya studi S3, lalu perkuliahan sudah selesai, lah saya pulang. Dan kawan-kawan yang dulu teater ya, ngajak, gimana bang kita yang membuat film juga? Boleh misalnya? Boleh. Cuman kita lupa waktu ya di Tabasnya pemainnya banyak, tetapi timnya si An. Karena buat film tuh kan bukan pemain tolen, tim produksi. Di belakang layar. Akhirnya kita coba bekerja sama dengan beberapa orang, alhamdulillah jadilah kita membuat film Sarjana Kampung. Jadi film pertama saya Sarjana Kampung, film pertama sekaligus satu-satunya sementara film panjang. Karena yang lain film pendek semuanya. Nah, kalau mengapa saya tertarik? Setelah sekarang memang ada dua paling tidak alasannya mengapa saya memilih film sebagai pokoknya mengapa memilih film. Ada dua kalau saya. Pertama memang ya hobi saya dan saya suka seni dan hidup tuh memang perlu seni. Yang kedua, saya itu orang pendidikan. Saya pendidik. Gimana saya berusaha menyelipkan atau menyampaikan pesan pendidikan tuh lewat media film atau media yang memang ia disukai oleh masyarakat. Tentu kita kalau nak menyampaikan pesan pendidikan lewat film dan filmnya harus ditonton orang kan? Gimana supaya ditonton orang, dikemaslah bagus-bagus. Maka mengapa saya memilih film ID? Paling tidak dua alasan lah. Oke Pak, lanjut Pak. Kan Bapak di samping kesibukan Bapak sebagai seorang dosen itu kan juga sudah tahu baik. Sibuknya dosennya gimana? Selain di mengajar dan juga ada kesibukan-kesibukan di luar. Tugas juga di tugas struktural kan? Pejabat dekan misalnya. Pak. Gimana sih Bapak membagi waktu antara menjadi seorang dosen, layaknya seorang dosen dan juga membagi waktu untuk membuat sebuah film lah, gimana ya gitu Pak? Ya, menurut saya gitu deh, dua G. Kisah dua tolen tuh saya tuh. Tapi Pak ada tuh. Selesai begini. Ya lebih sih bisa, cuman kebanyakan. Dua, mensigit kesigitan. Jadi dua. Pertama penjadwalan. Penjadwalan, yang kedua manajemen waktu. Dari memang selama yang saya jalani itu setelah sekarang tuh, pokoknya selama membuat konten YouTube lah, kita dengan tim produksi dengan kawan-kawan, ya biasanya menyepakati waktu betul. Karena bukan hanya saya yang sibuk, dia pun sibuk. Masing-masing kesibukan. Ya, kadang-kadang apalagi yang dah selebgram kayak yang dah bahasa kita artis lah udah. Ya kadang-kadang di Sabtu Minggu dia sulit juga, jadi memilih waktu. Nah sehingga ketika pas waktunya matching semuanya betul-betul dioptimalkan. Mon Sabtu Minggu kita targetkan dari pagi sampai malam lagi. Dan dapat 3 episode paling tidak. Makanya film-film saya yang ada ya biasanya 3 bisa nong. Karena biasanya sekali jalan. Syutingnya dipadatkan betul. Ya memang kapak, tapi suka. Kekapaannya membahagiakan. Sehingga membuat kita rasa tetap sampai itu bisa bertahan, tapi ada waktu memang letih ada. Tapi istirahatkan bentar, laka di nanti semangat lagi. Jadi memang dalam sebulannya bisanya sekali paling banyak kami syuting. Dan bisa 2 kali suah ditargetkan, jangankan 2 kali sebulan sekali jaknya kita. Dan juga bisa. Kadang sebulan maksudnya sekali syuting ya. Tapi bisa dapat 3 G. Laka iya dah payah kadang-kadang cari waktu. 3 bulan. Jadi memang harus dimaksimalkan lah Pak. Iya, biasanya biasa pas saya bisa biar dan bisa. Biar bisa saya dan bisa. Nah, ini kan payah. Saya dan bisa biar pun dan bisa. Pokok omongan.
Ini mungkin payah ya. Memang payah nak matchingkan waktu memang selama itu. Manajemen waktu atau penjadwalan lah intinya. Gaya deh. Jadi yang kami lihat pun manajemennya bagusnya nih, karena dalam sehari bisa lakak 2-3 episode. Ya memang tapi kerja keras sih. Kerja kerasnya. Bahkan sempat yang di film mana ya, mensuah nontonnya nanti tonton nih mendapat. Nah, ya nanti kita nonton. Jadi nonton kelas-kelas. Yang misteri Kebun Lade. Misteri Kebun Lade kedua. Yang kedua. Oh, Yang menitnya agak panjang, waktu hampir 20 menit. Iya dari pagi sampai ke jam 3 subuh. Sampai ke jam 3 subuh. Ya, karena memang esok pagi biak udah ada agenda masing-masing. Jadi harus lakak hari ya. Yang dikajak ya. Memang dah tercinat-cinat mati ya memang. Syuting malam pun lanjut apa ya? Lanjut. Kebetulan kami tang ada pertolongan ya waktu ada lighting. Lightingnya waktu ada 3 yang memang standar film. Pas betulan biak lakak main kita pinjam. Kita masukkan sebagai sponsor buy. Jadi sehingga alhamdulillah bisa maksimal di syuting malam. Pencahayaannya bagus. Tapi yang biasa kami ya pakai lampu belajar nang segi. Dia sederhana juga alat saya. Sederhana juga. Dia mau ong juga kami tuh. Mau ong. Tapi memang kuncinya man behind the camera. Kunci di kamera ya. Alhamdulillah kebetulan kawan saya yang kameramen itu bagus. Memang dia bahkan satu scene bisa lama deh ya. Pengambilannya Teliti. Rupanya nak diambil instrumen sampai lubang hidung orang pun nak diambil. Memang detil deh. Detil. Sebenarnya hampir keseluruhan nak di Tapi bagus dia. Ya, baik. Ya. Lekatnya yang ngatur biar yang pemainnya Pak kan. Ya. Dalam siaran kan ada yang apa, ada yang gimana kan. Gimana ya Bapak ngatasi ini? Kalau biasanya alhamdulillah sih yang selama itu berjalan, kawan-kawan yang dah komitmen ikut, baikannya rata-rata istiqomah. Bahasa saya ya profesional. Dia walaupun kapak tetap berusaha. Dulu saya Indra Sahnilam. Dia tahu saya tahu dia kapak, dia jadwalnya padat biasa. Tapi dia tetap berusaha maksimal dia. Ya cuman kadang-kadang waktu syutingnya ngambang lah. Ada waktu dia ngomong tah kemana entah gitu. Karap ya. Yang salah-salah gitu. Ya banyak sebenarnya saya masih banyak stok video yang salah-salah biak ya. Saya simpan semuanya. Sampai harus beli hard disk 4 tera ya nyimpannya gitu. Banyak. Karena mudaan gaya enggak cukup. Dan cukup. Nah, lalu ada si Sapi Amin Oger, si Tam. Kalau si Tam dia jadwalnya memang padat karena dia fotografer wedding. Justru ketika kita syuting 1 minggu, dia jadwalnya banyak 1 minggu. 1 minggu lah pernikahan malah. Ya, kadang itulah mangke film yang agak baru dia tidak sempat ikut. Bukan karena tidak dimainkan, tapi memang tidak sempat. Indra Sahnilam juga dia jadwal. Kita mainkan pemain yang ada lah gitu ya. Maksimalkan yang ada lah. Kalau yang pemain baru ya, yang sulit kadang pemain baru. Maksudnya yang baru nak suah anak depan kamera. Ini tadi grogi. Suka nak ngalih kamera, ya kan? Belum kat dah ngalih kamera, ya kan? Ayo banyak. Jadi kita ya cuma ni lah tanggal alhamdulillahnya biak tu mau diarahkan. Makanya saya biasanya kalau syutingnya ada yang ngajak seorang Astrada asisten sutradara yang memang dia udah biasa ngarahkan pemain. Jadi kalau saya waktu di lapangan udah agak pusing kadang. Pusing nak ngatur kamera, ngatur pemain, nganukan cerita, menjelaskan ke pemainnya sini tuh kita gitu, harusnya gitu, posisinya gitu. Kadang dia yang bantu ya di Astrada. Dia yang bantu kalau senyummu gitu. Gitu. Memang alhamdulillah sih ya yang kita lihat lah film saya gaya lah model antal sampai sih lah. Bagus Pak, bagus. Padahal kita sebagai penikmat kami merasa dah bagus ya. Si Andi kacik nanti. Jangan Kalau kirim aja nomor rekening. Kirimnya Pak. Saya. Gambarannya gila deh. Lanjut Pak kan terkait dengan film yang sudah Bapak publikasikan di media sosial baik di YouTube maupun Facebook kan nampaknya secara lebih keseluruhan kalau saya melihatnya kan
lebih kepada bergenre komedi kan Pak I? Iya, komedi. Nah, komedi. Nah, jadi kira-kira ada kayak untuk rencana kedepannya selain komedi, misal Bapak tuh nak buat film bergenre horor, full horor kayak misalnya kan Full daan komedi guys. dan misalkan kan bisa kan gaya ataupun bisa rencana ke depan ada nak buat film nuansa yang romantis misalnya kan. Ada kira-kira kedepannya tuh apa kan tetap di bidang genre komedi toilet ataupun ada untuk yang genre lain lah lagi persiapan gitu. Ada sih kalau keinginan untuk membuat film yang genre khusus sih, horor. Tapi memang saya melihat kecenderungan saya itu komedi memang entah bakat saya di sini kali ya. Tandaan bisa rasa kurang memakan tuh kurang garam gaya. Walaupun horor tapi komedi. Kalau Misteri Kebun Lade kan horor. Horor. Iya, Misteri Kebun Lade full horor kayak itu kan. Horor tapi bukan hantu. Karena saya nampaknya horor bukan hantu kalau saya nak buat film. Tapi itu rahasia sih sebenarnya. Tahu depannya. Ini benar saya tidak. Coba lensa kita anda depannya. Coba jangan. Ya ada yang spesialis saya lihat di bidang ya di Sabas tuh Pak Bang Ahmad Subhi. Dia memang horor bagus. Saya lihat hantunya pun penenyan. Walaupun tetap mula. Itu namanya film nih. Namanya film. Hantu di film naknya. Iya. Terus ini kalau romantis, saya juga ada keinginan. Walaupun dulu sebenarnya kurang terpikirkan, tapi banyak yang saran. Saran dia banyak. Romantis bang. Bang, romantis yang Islami gitu bang. Insya Allah gitu. Sebenarnya udah ada saya masukkan di di film-film ya. Termasuk yang pertama yang ketika hatiku berdagup. Ya romantis religi lah. Romantis religi tapi daan kental. Tapi saya mungkin tipikal orang yang buat film religi tapi daan lalu dilebaikan ya. Maksudnya tetap memasyarakat. Maksudnya kultur Sabah sih lebih kental gitu. Kalau saya ada kan memang yang membuat film religi memang sangat kental religinya. Ya memang bidangnya mungkin kalau saya religi pesannya tidak terlalu kontras maksudnya agak terselip ya. Saya mungkin kecenderungannya gaya disisipkan modelnya. Jadi ya ada mungkin tidak tahu ke depan tapi ada satu film yang memang ingin saya buat sampai sekarang tapi belum terrealisasi ya film yang dulu suah kami pentaskan waktu saat teater ya naskahnya udah jadi semuanya udah lengkap cuman masalah budget karena kalau film ini nak dibuat budgetnya besarnya karena ya kolosal artinya film zaman kerajaan. Hikayat kerajaan Simangkok. Properti. Dah sempat ngamek dulu di tahun 2000 berapa dah nyiapkan properti segalaan tanjak-tanjaknya khusus ya. Tapi bukan Melayu deh. Dia soalnya kerajaan tah berantah. Jadi ini kerajaan lah kerajaan. Jadi kayangan kerajaan fiksi. Dia komedi tapi memang kerajaan. Dan melibatkan banyak orang sehingga udah silatnya pun udah ada waktu ya anaknya bahasanya itu pengarah action udah ada silatnya pun silat Melayu cepat waktu ya artinya bukan silat lambat memang udah dicoba memang bagus udah jadi si duitnya kabak waktu ya tapi bagus ya tapi pengen udah ada yang ada yang lah jadi akhirnya memang dan terrealisasi. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa direalisasikan. Saya sih dan mengharapkan orang bantu. Biar mungkin saya ada rezeki, mungkin saya bisa merealisasikannya. Karena kita buat film tuh kalau di daerah ya mengharapkan sponsor sih mungkin tidak akan buat film kita. Bergerak tidak dulu. Masalah orang kalau nak bantu, alhamdulillah ya kan. Tapi kita tetap bergerak. Ya di deh kalau masalah film. Kan mencari pemeran gitu misalnya film kan memang murni melalui
apa percobaan ataupun latihan ataupun memang bapak cari yang mau, asal yang mau aja. Ya. Oke, langsung kita bawa ke sebuah film gitu. Selama itu ada 3 ya, itu 3 tadi 2 ya. Nah, itu ada 3 itu ya. Naik kata. Satu memang milih. Milih itu dalam arti ketika saya nak buat film, waktu ketika nak buat film dia cerita yang belum ada. Jadi saya nyari pemain dulu. Karena kalau pemain menentukan karakter yang nak saya tulis. Cocoknya itu ada juga yang dah saya buat ceritanya, tapi karakternya ketika dapat ya dan bisa diganti dengan yang lain. Lalu saya ubah di cerita. Modelnya gimana? Saya sesuaikan dengan model orangnya. Terutama yang saya pilih adalah orang-orang yang memang udah dikenal. Contohnya Indra, Amin, Citam. Ya memang dipilih ya. Dipilih. Udin. Udin dipilih. Yang kedua direkomendasikan. Direkomendasikan oleh pemain juga. Biasanya kami kan briefing dulu waktu sebelum nak syuting, ngumpul dulu sekali. Jumpa gimana kita pemain itu masih disik kira-kira siapa. Ya biasanya si anak bang bagus bang, dia udah biasa main. Intinya mau pemainnya orangnya sedikit dan dia perlu maksimal pemainnya, dan intinya perannya rata-rata banyak, kita masih memilih pemain yang tidak ganggu gila. Iya kalau pemain sedikit. Jadi yang kedua direkomendasikan oleh kawan. Yang ketiga permintaan. Permintaan artinya dia minta. Banyak sebenarnya yang minta, cuman saya urutan. Dipilih. Jadi sebenarnya dah berapa nang ngantri tuh bahasa kita ngantri, bukan kita dah realisasikan karena kita buat pilih yang jarang tuh menjak tiap hari sih bisa kali. Tapi itu nggak bisa. Udah ada yang nunggu untuk kita buat, bukan hanya pemainnya ya, bahkan filmnya tak buatkannya gimana ya. Ya dah ada nunggu beberapa dengan tema yang udah jelas, ceritanya yang belum dibuat. Nolokkan yang dolo. Termasuk itu yang terbaru itu kan permintaan dosen. Kawan-kawan dosen minta kita buat film baknya untuk kenangan bersama deh. Ada kandidatnya. Setelah kita kan tidak berpisah tuh, kan? Karena saya mungkin tidak akan menjabat dekan lagi, jadi supaya ada kenangan bersama, buatlah. Barulah saya mikir ceritanya apa yang cocok untuk ramai itu. Payah tuh. Karena melibatkan ramai payah. Targetnya kita gimana nya saya? Kita hanya nak nyongol nak angke atau nak ngomong juga. Yang penting nyongol Pak, ya kan? Allah udah yang penting nyongol. Dibuatlah cerita kan. Dibuat cerita. Jadi iya biasanya yang permintaan. Dah jadi filmnya dah ditonton orang, tang nyongol tolen ngakui gini. Tang ngomong aku bang nih. Itu dia yang minta. Waktu dia target cuma nyongol. dah main gue, dah jadi film tangga senak ngomong deh kali. Tapi ya pongah ya maksudnya. Pongahnya sama sendiri. Iya intinya permintaan. Boleh juga bang saya dilibatkan. Jadi mencocok saja ke. Kata di dalam kita membuat sebuah film kan pasti ada tantangan ataupun hambatan lah yang kita hadapi lagi. Kira-kira apa aja sih yang Bapak hadapi itu selama membuat atau memproduksi sebuah film? Kan buat film itu kan ada 3 tahapan nih. Praproduksi, produksi, pasca produksi. Praproduksi mulai dari membuat cerita kan. Cerita. Menyiapkan tim produksi, kalau perlu dana berarti menyiapkan dana. Kalau perlu dana. Masing-masing dengan kesulitannya. Kalau buat cerita yang sulit ya, pertama nemukan ide cerita. Kita nak cerita apa? Ini satu. Udah ide cerita dapat, kita nak ngembangkan ceritanya seperti apa? Berarti kita kembangkan dalam bentuk sinopsis atau abstrak dalam penelitian nih. Ceritanya kita harus buat juga ringkas deh. Gitu yuk kira-kira ceritanya. Garis besar. Setelah ide kan sedikit ceritanya tentang anak teh misalnya Ramadan waktu ya Korme ya kan. Cerita tentang biak soso ngadapi puasa. Iya. Kan biak soso berdua ya. Amin dengan Sitam ya. Amin Sitam.
Nah, kayak cerita yang gimana nih kita kembangkan. Udah kembangkan dia nak ngembangkan alur cerita lagi, alur urutan cerita yang gimana sampai ke anak ya. Ayah lumayan anak lah, kita perlu berpikir lah gitu kan. Tapi menjak suke biasa dapat aja gitu kan nih, entah ngade pun pakai kan. Tapi cerita umumnya kalau orang suka nulis cerita mungkin tidak sulit. Pokoknya di praproduksi ya biasanya di sini. Kalau yang kedua produksi kan kita syuting tuh ya, kita. Syuting kan ngarahkan pemain, segala macam. Misalnya pas cuaca, pas kita syuting daan hujan, mungkin pas hujan, gitu kan. Ya sih masalah kondisi aja, kondisional. Dan kami memang sempat waktu ya harus syuting dari jam berapa sampai jam berapa dan bisa karena memang lambatnya. Waktu audio ya mun dipaksakan tetap terganggu. Akhirnya nunggu ada 3 jam kali. Jadi telat. Kalau pasca produksi kan ada minimal 2 ya. Pasca produksi itu editing dengan kebetulan saya semuanya terlibat, bahkan editing saya seorang. Semua film yang ada di YouTube ya saya seorang editnya. Karena memang belum ada editor khusus. Tapi kameramen saya tidak bisa. Saya dah sudah nyobekannya di lapangan, saya ngarahkan juga, saya kamera. Waktu pakai HP, panik malah, pusing. Dan bisa, angas. Ada anti memori itu ada anti kan, ditampung, bagus kamera khusus orang nih. Karena kamera itu barat, nak nyeting menapai kamera nyeting warna, nyeting suhu banyak. Lama-lama kan nyeting biasa dari syutingnya. Biasa pun kita nak satu take lah setengah jam nyeting, berlanjut setengah jam sih. 15 menit nyetingnya, syutingnya cuma 2-3 menit. Ngambil gambar lah. Jadi 3 ya kalau tantangannya masing-masing ada. Tadi masing-masing tantangan hambatannya ya di bagian-bagian dia. Di tahapan-tahapannya ada tantangan nih. Ya, yang standar kan 3 tahap ya kan. Tapi dilihat dari mulai tadi bahkan setiap ada perfilman pasti ada tantangan hambatan, bahkan bisa juga peluang sebetulnya kan Pak. Betul. Ketika kita menggelutinya dengan sebaik mungkin kan pasti akan mendapatkan hasil yang baik juga ya. Iya. Pak mungkin itu pertanyaan terakhir daripada kami Pak. Ya. Mohon pesan-pesannya lah mungkin kepada kawan-kawan, kepada penonton dan Sambas agar memberikan motivasi ataupun semangat kepada kawan-kawan agar kawan-kawan tuh yang mungkin yang merasa minder, merasa dirinya di depan kamera tuh masih gugup, agar mau untuk terjun ke dunia perfilman. Kalau masalah kiat, kalau kunci sih beda-beda kali setiap orang nih. Kalau saya sih pertama membahasa kita triple B, 3B. B pertama berani bermimpi besar. Artinya berani menggantungkan cita-cita, berani menggantungkan tujuan. Kita nak apa yang nak kita capai. Tapi kalau tidak sampai ke sini, paling tidak kita punya hobi, coba kita realisasikan hobi kita. Intinya berani bermimpi. Bagus lagi berani bermimpi besar. Yang kedua B-nya adalah berani memulai. Berani memulai. Ada sih tujuan, ada sih cita-cita, tapi tidak mulai. Dan takut kena tawakan, galak tuh takut jahat, sinis. Mulai aja dulu. Kalau masalah bagus tidak kan kita lihat seorang di prosesnya kan. Dan gitu setiap karya ya menurut saya selama kita maksimal yang like and dislike itu pasti ada. Tidak 100% like, suka. Dan pasti juga dan sumenya dan suka. Kita menghargai yang suka, kita jadikan yang tidak suka ya sebagai motivasi untuk kita berbenah. Sama lah dengan saya melihat respon video saya misalnya. Oh ada yang suka, oh ada ya juga yang kurang srek, ya biasalah itu. Tapi yang kurang seretnya misalnya dia memberi tanggapan, kita jadikan
pertimbangan motivasi untuk kita apa yang perlu kita perbaiki. Yang ketiga B, berani menyelesaikan sampai tuntas. Udah mau mulai tapi juga harus berani menyelesaikan. Usah nak setengah jalan. Udah dimulai tapi tang rasa payah, rasa sulit, rasa berat, lalu berhenti tengah jalan, tetap tidak akan jadi juga. Artinya 3B ya, berani meletakkan tujuan kita, cita-cita kita nak ngapain. Kalau memang bagus, lalu kita ke tahap 2, berani memulai tadi. Lalu yang ketiga, berani menyelesaikan sampai tuntas. Harus diselesaikan. Mendak ya ndak jadilah deh. Ada yang dah dimulai, tapi kadang daan laka. Jadi kabak bahasanya. Saya pikir ya, kalau memang ingin berbuat, kalau saya ya, mungkin yang lebih hebat lagi bisa sarannya memang lebih bagus lagi. Tapi kalau saya sementara ya lah yang bisa saya sampaikan ke kawan-kawan yang mungkin ingin berkarya atau membuat karya lah, apapun nih, bukan hanya film, apapun yang ya. Tapi pesan saya sih gitu, dua G. Buatlah karya yang bisa menghibur. Yang kedua, buatlah karya yang bisa menjadi edukasi. Artinya tontonan harus bisa menjadi tuntunan. Jadi bukan hanya sekedar tontonan biasa tanpa ada tuntunan di dalamnya. Dan ini menjadi prinsip saya dalam membuat karya. Mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak atas Siap. sedikit banyaknya penyampaian terkait dengan dunia perfilman. Sedikit closing statement lah, Edukasi. sedikit closing statement daripada kami. Bahwasanya ketika kita ingin menjadi sukses kan, kita harus memiliki tujuan, kita harus berani memulai, dan juga kita itu harus berani menyelesaikan suatu masalah ataupun suatu usaha yang kita lakukan kan, agar hasilnya pun nantinya pun lebih baik dari yang sebelumnya kan. Jadi mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini di Lensa Sambas. Semoga apa yang sudah kami sampaikan tadi, termasuk dari penyampaian daripada Bapak Hibzam, semoga dapat menambah wawasan dan mengedukasi kawan-kawan Lensa Sambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.